Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan sehingga dapat menghadiri kegiatan sosialisasi ataupun diseminasi terkait dengan budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Pariaman, Bapak Ibu staf dewan guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya mohon izin Bapak Ibu mengganggu waktu mungkin menjelang istirahat makan 15 menit. Kegiatan ini sudah saya awali terkait dengan tadi di awal saya sudah sampaikan implementasi ataupun aksi nyata saya terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan melepaskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah sama-sama kita awali dengan berdoa semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini juga setelah berdoa tadi, saya akan melakukan suatu ice breaking untuk menyemangati, untuk memotivasi Bapak dan Ibu untuk mengikuti penyampaian ataupun sosialisasi saya terkait dengan budaya positif di sekolah. Baik. Oke, saya minta Bapak Ibu bisa berdiri. Saya ada satu permainan, ini namanya permainan identitas diri. Mungkin bisa berdiri di antara di depan meja juga bisa. Ini permainan identitas diri. Tujuannya untuk melihat identitas dari Bapak Ibu sekalian. Ini saya instruksinya. Jika saya membacakan identitas yang sesuai dengan Bapak Ibu, silakan maju satu langkah. Ya, ada beberapa pertanyaan. Jika identitas yang saya bacakan tidak berkenan ataupun tidak sesuai dengan Bapak Ibu, silakan tetap di tempat. Oke, bisa ya? Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti sebentar saya akan mintakan pendapat ataupun saran terkait identitas diri Bapak dan Ibu sekalian. Oke, yang pertama, Bapak dan Ibu lahir di Pulau Sumatera. Oke, tidak ada yang lahir di Pulau Sumatera ya? Yang kedua, Bapak dan Ibu lahir di luar Pulau Sumatera. Oke, maju. Ya, alhamdulillah semua rata-rata Gorontalo ya. Jadi di luar Pulau Sumatera kan, berarti Sulawesi, Kalimantan termasuk itu. Berikutnya, saya suka minum kopi. Iya. Oke, saya suka minum kopi. Kemudian saya suka sepak bola. Iya. Saya suka dengan musik. Oke, musik. Saya berambut lurus. Oke. Saya berambut pendek. Iya.
Saya suka makan sayur. Suka dong. Saya suka makan ikan. Saya beragama Islam. Oke. Silakan Bapak Ibu duduk di tempat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada yang memiliki identitas terkait diri yang sama dengan guru yang lain? Adakah Bapak Ibu yang menghitung berapa kali dia melangkah? Berapa kali dia melangkah terkait dengan identitas diri? 5. Oke, menurut Ibu Isna, apa pentingnya identitas diri dari beberapa 5 langkah tadi? Adakah yang menurut Ibu Isna lebih penting daripada yang lain? Ada yang menyampaikan, adakah yang lebih penting dari identitas diri dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Oke. Kalau tadi Bu Isna ada 5, apa saja yang menurut Bu Isna mengenai identitas diri Bu Isna? Kesukaan mungkin. Ya, kesukaan, kemudian hobi. Oke. Baru ciri-ciri fisik. Oke, ciri-ciri fisik. Menurut Ibu Isna, mana yang lebih penting di antara identitas tersebut? Yang fisik. Oke, yang fisik. Oke. Jadi Bapak Ibu punya kebebasannya terkait dengan memilih identitas diri paling mana yang paling menurut Bapak Ibu paling penting. Tetapi ada juga yang mau jawab, ada yang paling penting. Kalau menjawab semuanya penting, tidak masalah. Itu karena terkait dengan teori kontrol diri. Oke, ini termasuk juga bagian dari materi yang akan saya sampaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk dalam sosialisasi ataupun penyampaian pemahaman saya terkait dengan budaya positif ini ada kurang lebih ada 6 atau sampai 7 terkait dengan materi konsep yang kami dapati di dalam pendidikan guru penggerak, dan kami punya tugas dalam aksi nyata ini di modul 1.4 ini budaya positif untuk menyebarkan pemahaman yang sudah kami dapat dan menerapkannya di dalam sekolah, dan lebih spesifiknya di dalam kelas. Nanti saya akan perlihatkan apa saja yang sudah saya lakukan dan apa saja yang belum dilakukan sebagai pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki kualitas proses pendidikan. Baik, ada 6. Yang pertama, paradigma perubahan pembelajaran. Kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, saya akan perlihatkan satu persatu. Yang pertama, paradigma perubahan pembelajaran. Oke. Dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, diperlukan perubahan paradigma stimulus respon dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid agar dapat berpikir, bertindak, dan berkarya secara mandiri dan bertanggung jawab. Di sini juga diperlukan tugas kita sebagai guru untuk memeriksa kembali strategi ataupun metode pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas ataupun di sekolah selama ini, termasuk bentuk disiplin yang diterapkan di sekolah. Oke. Dalam paradigma perubahan pembelajaran ini, kami di pendidikan guru penggerak juga sudah
berikan materi terkait dengan tahapan ataupun pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut Bapak Ibu, selama ini sebagai evaluasi ataupun refleksi, apakah kita selama ini di sekolah sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Oke, sudah ya? Adakah pembelajaran yang kita lakukan sudah berpusat pada guru? Oke, mungkin ada yang pernah dengar teacher learning center ataupun student learning center, itu perbedaannya. Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Oke. Di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita guru itu dituntut untuk menuntun murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Tujuannya untuk apa? Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu kuncinya. Jadi paradigma perubahan pembelajaran itu diarahkan pada perubahan pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru harus berpusat kepada murid. Nah, mengapa demikian? Karena di awal tahun ajaran baru itu kita juga diminta untuk menganalisis ataupun mengasesmen diagnostik kemampuan gaya belajar murid. Nah, ini sebagai tahapan kita untuk melakukan pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi. Karena di dalam pembelajaran diferensiasi ini juga berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena di situ kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Heramanto di pembukaan pendampingan individu kedua bahwa gaya belajar murid itu kita ketahui bersama ada 3. Yang pertama ada yang lebih spesifik ke audiovisual, kemudian ada yang kinestetik, dan ada juga yang ke visual. Oke, jadi ada 3 tahapan ataupun 3 gaya belajar murid. Nah, itu jadi tahapan kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Oke. Jadi konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ada 2 ya, istilahnya disiplin positif dan budaya positif. Disiplin itu dalam bahasa asing itu dia mempunyai makna yakni belajar. Nah, tujuannya itu apa? Agar murid-murid bisa belajar, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan yang sudah kita buat di dalam disiplin ataupun budaya positif yang ada di sekolah. Disiplin ini bukan hanya tentang tata tertib, jadi lebih dari tata tertib, kepatuhan pada peraturan, tetapi juga untuk melatih anak-anak murid untuk belajar dengan baik. Tadi saya sampaikan bahwa disiplin itu kata dasarnya itu yang artinya belajar. Meskipun mendisiplinkan anak-anak atau murid di sekolah merupakan tantangan besar bagi kita semua guru-guru, disiplin positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, ini berkaitan dengan ada satu materi berikutnya yakni keyakinan keras. Jadi kalau disiplin positif ini terbentuk dengan bagus dan dilakukan dengan teratur dan dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, khususnya murid, mudah-mudahan lingkungan belajar yang kita idamkan akan betul-betul menjadi lingkungan belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu ada istilahnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini ada 3
motivasi perilaku manusia. Dalam tiga ini ada yang tergolong ke dalam motivasi ekstrinsik yang dari luar, dan ada yang tergolong dalam motivasi intrinsik yang tergolong dalam motivasi dari dalam diri. Oke, seperti apa yang motivasi ekstrinsik itu menurut Bapak Ibu? Yang nomor satu kira-kira masuk di motivasi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Menurut Pak Yakob termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Motivasi dari luar. Motivasi intrinsik dari dalam. Oke, menurut Pak Yakob motivasi ekstrinsik termasuk poin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Oke, menurut Ibu Desti nomor satu motivasi ekstrinsik. Ibu Isna dari dalam. Ibu Agus dari dalam. Ibu Kep dari luar. Oke. Berikutnya yang nomor 2, ekstrinsik atau intrinsik? Dari luar. Oke. Nomor 3. Oke, dari dalam. Oke, jadi dapat kita simpulkan ada berapa motivasi ekstrinsik dari 3 poin ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya anak-anak itu pergaulannya itu dari luar kebanyakan. Pakai ulang. Sama Ya, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Ya, dari ketiga pertanyaan dari motivasi perilaku manusia ini ada 2 hal yaitu termasuk intrinsik. Yang satu yang seperti itu. Kenapa saya ambil yang 2 intrinsik ini? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kebanyakan siswa itu pergaulannya dari luar masuk ke dalam sekolah. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak-anak, contohnya saya ambil dari Rido. Rido ini kan pergaulannya itu kebanyakan dari luar, masuk di dalam kelas sehingga mempengaruhi teman-temannya yang lain di dalam lingkungan sekolah, sehingga mengakibatkan teman-teman lain ini ikut juga seperti sifatnya, seperti itu. Begitu juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu juga kejadiannya sifatnya dari luar juga, karena siswa itu kebanyakan sifat atau tingkah laku mereka itu awal sikap mereka itu pengaruhnya dari lingkungan luar. Terima kasih, demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Oke, terima kasih Bu Desti yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, betul sekali. Tadi disampaikan bahwa poin 1 dan 2 itu ternyata kalau kita analisis dengan tepat, dia termasuk motivasi ekstrinsik. Di situ ada untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contoh dekat saja kalau kita cerita murid dalam melaksanakan piket, bisa kita lihat perbedaan. Ada yang piket memang karena dia punya tanggung jawab, dia tahu dia punya piket hari ini. Nah, pasti dia akan datang lebih awal. Kira-kira dia masuk di nomor berapa itu? Bapak Ibu? Dia datang lebih awal sesuai tugas piket yang sudah ditentukan. Ya. Karena di situ kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi anak itu berusaha datang lebih pagi di sekolah. Oke, menurut Bu Desi itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk ekstrinsik, contohnya seperti tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk penghargaan orang lain.
Biasanya kalau anak-anak kita suruh, nah ini di waktu kegiatan kemarin juga ternyata penghargaan itu berpengaruh pada kualitas pendidikan. Bahkan kemarin kami di ruang kolaborasi atau di elaborasi, ternyata ketika kita sering memberikan penghargaan, misalkan dalam bentuk hadiah ataupun uang, ternyata itu dalam ketentuan ataupun teori motivasi ini ternyata itu berpengaruh tidak akan baik bagi perkembangan murid itu sendiri. Yang ketiga, dapat kita katakan bahwa dia tergolong pada motivasi intrinsik, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 1 dan 2 itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Dia bekerja karena ada sesuatu. Nah, misalkan juga kalau siswa juga yang biasa sering lalai dalam tugas pikir, ketika kita suruh dia langsung mengerjakan. Bisa jadi karena dia menghindari hukuman. Nah, beda dengan kalau yang sudah sadar dari awal, atau dia punya tanggung jawab, dia sudah datang lebih awal bekerja tanpa diperintah. Nah, itu termasuk murid yang memiliki kesadaran diri dan memiliki motivasi dari dalam dirinya. Itu termasuk pada menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka sadar pada diri mereka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau dinamakan survival. Ini apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup? Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal termasuk ya di situ bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu manusia itu punya kebutuhan dasar untuk ingin dicintai dan dikasihani. Punya rasa cinta. Jadi setiap manusia ya, kita di lingkungan keluarga pasti yang sudah berkeluarga pasti rasa cinta kepada suami ataupun istri, kemudian kepada anak, kepada orang tua. Berikutnya kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu yang ketiga itu kebebasan. Apa saja termasuk dalam kebebasan Bapak Ibu? Kebebasan. Diakui akan keberadaannya, terpikir, tidak ingin dikontrol orang lain, jadi ingin bebas ya. Kemudian kesenangan. Ternyata kebutuhan kesenangan juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya Bapak Ibu gimana kalau untuk kebutuhan dasar manusia? Punya fasilitas yang banyak, ya, uang yang banyak, refreshing. Bagian dari untuk memenuhi kebutuhan kesenangan hidup ya. Ya. Sangat bagus. Contoh dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Dan yang terakhir yaitu pengakuan atas kemampuan. Jadi kita sebagai manusia punya kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda. Dan yang berbeda-beda itu tentunya kita punya kelebihan masing-masing. Nah, jadi karena kita memiliki kelebihan masing-masing, tentunya kita ingin ada pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Berarti Ibu Isna guru bahasa Inggris sudah jago bahasa Inggris, Ibu Destin guru PKN itu karena sudah bagian dari pendidikan yang sudah dilaluinya. Ibu Agus prakarya, begitu juga pengalaman dari Ibu Kepala Sekolah. Yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang sangat menarik Bapak Ibu. Ketika kita bisa temui dalam
kehidupan di sekolah ataupun kegiatan di sekolah terkait dengan berbagai bentuk pelanggaran ataupun ketidakdisiplinan beberapa murid kita, ternyata dalam 5 posisi kontrol ini kita bisa lihat, kita refleksikan diri kita termasuk di golongan yang mana. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu, pasti kita akan belajar untuk menjadi yang posisi yang lebih baik. Saya contohkan yang pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, di sini hukumannya berupa hukum fisik ataupun verbal. Oke, indikatornya itu patuhi tata tertib. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang pertama ini hanya bersifat satu arah. Jadi guru ketika menemukan siswa melakukan suatu pelanggaran tertentu, salah atau benar, langsung guru akan memberikan hukuman. Tidak ada kesempatan ataupun memberikan pembelaan kepada murid ataupun memberikan alasan, minta alasan dari murid. Oke, itu. Jadi kuncinya penghukum. Jadi ketika murid punya kesalahan, langsung kita hukum tanpa melihat ataupun tanpa memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk memberikan penjelasan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini kata kuncinya, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Contohnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu ketika misalkan anak tertentu melakukan pelanggaran bolos di kelas. Nah, ketika sering-sering kita bina, sering-sering kita perhatikan, nah, ternyata dia masih juga membuat kesalahan. Biasanya guru dalam posisi kontrol yang kedua ini, dia suaranya lembut, tetapi kata-katanya itu seperti akan membuat murid itu merasa bersalah. Seperti itu. Seperti itu biasanya guru menyampaikan dengan suara lembut. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Oke. Di sini guru memposisikan sebagai teman. Kata-kata yang sering muncul ketika kita berinteraksi dengan murid yang membuat pelanggaran. Contohnya, ingat, tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Nah, misalkan ada sesuatu tertentu yang dekat dengan kita, hanya dengan guru tertentu. Nah, dia akan merasa guru tertentu itu adalah sebagai temannya. Nah, ketika tidak ada guru tersebut ataupun ketika guru itu tidak membelanya ketika sudah buat pelanggaran berikutnya, dia akan merasa kecewa karena dia merasa guru yang dia sudah berteman. Nah, jadi posisi ini juga di idealnya sangat tidak disarankan juga karena hanya satu aspek, yaitu guru dianggap sebagai teman. Ketika tidak ada pembelaan ataupun ketika tidak ada guru tersebut, dia merasa tidak diperhatikan dengan baik oleh guru lainnya, seperti itu. Berikutnya monitor, posisi guru ataupun posisi kontrol sebagai monitor, yaitu sebagai pemantau ataupun mengawas. Kata kuncinya, apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi langsung ditanyakan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Ini kata kuncinya, apa yang telah kamu lakukan? Pasti dia akan menjawab, dia buat suatu kesalahan. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kemarin kami sudah demonstrasikan dalam tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan segitiga restitusi di materi berikutnya, yaitu kami memposisikan dalam diri sebagai seorang manajer. Jadi di dalam posisi manajer itu kita akan meminta murid yang membuat kesalahan, yakni minta pertanggungjawaban perilakunya serta mencari solusinya. Jadi ketika di situ kita tanyakan alasannya dia buat kesalahan,
kemudian keyakinan apa yang dilanggar di sekolah, sehingga dia terakhir bisa menciptakan solusi bagi diri sendiri untuk mempertanggungjawabkan perilaku ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan ataupun ketentuan yang sudah ditentukan di sekolah. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ataupun sudah pernah buat, tetapi alangkah lebih baiknya juga sebagai sesama guru kita saling mengingatkan untuk sebagai penguatan, sekalipun kita sudah pernah melakukannya. Ternyata keyakinan kelas itu untuk membuatnya itu kita harus memperhatikan 7 aspek ini. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya berupa abstrak daripada peraturan yang terlihat lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal kemarin ataupun yang sudah sampaikan di awal tadi. Berikutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan kita buat di kelas menjaga tata tertib kelas. Ada satu ketentuan, misalkan dilarang berlari di kelas. Supaya itu kalimat negatif menjadi kalimat positif, maka kita akan berubah menjadi katanya seperti apa? Agar lebih positif, jangan berlari dalam kelas. Kalimat negatif, kalau kita rubah jadi kalimat positif, ya jadi pernyataan. Berlari kita ganti dengan apa? Supaya jadi positif, berjalanlah dengan teratur di dalam kelas. Jadi kalimat negatif ada jangan itu. Kalau jangan buang sampah di tempat, masih dalam positif atau negatif? Negatif. Bagaimana supaya jadi positif? Ibu Agus? Bagus. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi kalau di sekolah akan membuat poster yang berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nah, jadi lebih bagus kita rubah jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Berikutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ataupun warga sekolah. Ya, Bapak Ibu bisa kita perhatikan ya perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Di depan ada peraturan sekolah, Ibu kan ya? Ada peraturan sekolah ya? Ya, lebih banyak daripada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disarankan tidak usah terlalu banyak, tapi biar sedikit bisa diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah ataupun siswa ataupun murid. Berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Sudah pasti ini Bapak Ibu ya? Sudah pasti keyakinan kelas itu untuk dilaksanakan di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin ada yang sudah menerapkan ini di kelas. Kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mencurahkan pendapatnya kepada sebuah kertas, menuliskan di sebuah kertas, kemudian menempelkannya di papan tulis. Seperti halnya kita menuliskan visi guru penggerak kemarin, menyelaraskan. Nah, jadi di situ kita mintakan, sengaja saya waktu pendampingan saya mintakan partisipasi Bapak Ibu semua untuk menuliskan cita dan harapan dari Bapak Ibu sekalian untuk menyelaraskan visi guru penggerak dengan visi sekolah. Begitu juga untuk keyakinan kelas. Kita mintakan semua curah dan pendapat semua murid yang ada dalam kelas untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan.
Oke, jadi semuanya harus terlibat. Berikutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan ataupun prinsip dasar bersama warga kelas. Nah, jadi kalau sudah kita sepakati, kita sudah yakini bersama, maka bisa kita buatkan suatu poster ataupun tulisan di kelas secara rapi, dan itu bisa dilihat oleh semua murid, semua warga sekolah yang ketika masuk di kelas mereka selalu memperhatikan keyakinan kelas tersebut. Dan kita dituntut apabila ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, maka keyakinan kelas itu pun bisa kita tinjau kembali untuk diperbaiki. Berikut yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Restitusi itu Bapak Ibu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita ketika murid membuat suatu kesalahan, kita harus berupaya untuk membuat murid itu memperbaiki kesalahannya. Kalau tadi, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, apa impact ataupun pengaruh ketika kita langsung menghukum mereka? Akan timbul apa? Yang akan timbul hanya kalau kita anak buat pelanggaran langsung kita hukum, kira-kira dalam diri murid itu akan muncul apa itu? Sifat apa? Ya, marah, dendam, itu ya. Pasti itu. Kalau murid langsung kita hukum, dia buat pelanggaran, pasti dia akan memendam rasa amarah, marah pada guru tersebut ataupun dendam pada guru tersebut. Nah, dalam posisi segitiga restitusi ini kita dituntut seperti itu. Yang pertama ada 3 langkah di dalam menerapkan posisi kita sebagai guru dalam manajer dalam menerapkan posisi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Oke. Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan karena kita untuk memperbaiki murid. Yang kedua, dalam menstabilkan identitas, kita sebagai manusia, baik guru ataupun murid, kepala sekolah, staf dewan guru, murid, sudah tentu punya kesalahan. Nah, tadi tidak ada manusia yang punya atau tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua manusia punya kesalahan. Nah, makanya di situ ketika murid menyampaikan ataupun membuat suatu pelanggaran, kita menstabilkan identitasnya itu seperti itu. Kita juga misalkan ketika kita pernah menjadi murid di masa lalu, mungkin pelanggaran apa yang pernah kita lakukan? Ada yang tidak pernah membuat pelanggaran selama jadi murid? Ada ya? Itu. Jadi saya sudah sampaikan juga di apel ini kemarin di hari Selasa. Guru-guru juga ini sudah pernah mengalami proses seperti kalian. Guru-guru juga pernah jadi murid. Guru-guru juga pernah buat kesalahan. Nah, jadi kalian juga punya kesalahan seperti ini. Nah, jadi sama-sama pernah kesalahan. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Semua perilaku mempunyai alasan. Nah, jadi kita tanyakan sama siswa tersebut sampai mengapa dia membuat kesalahan ataupun kesalahan apa yang dilakukan. Kemudian kita tanyakan alasannya kenapa buat kesalahan tersebut. Gitu. Dalam validasi tindakan yang salah. Itu tahapan yang kedua. Sedangkan tahapan yang ketiga itu kita akan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang berkaitan dengan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tadi motivasi internal apa?
intrinsik, yaitu ada kesadaran dari dalam diri untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Begitu juga untuk murid, ketika murid buat pelanggaran, kita beri kesempatan dia untuk bertanggung jawab hal langkah-langkah apa yang ingin dilakukan. Nah, kemarin di apel ada 2 orang yang terlambat, saya tanyakan keyakinan kelas apa ataupun keyakinan sekolah apa yang dilanggar, yaitu tidak mematuhi aturan sekolah, tidak melaksanakan tiket, dan datang terlambat. Nah, saya tanyakan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Nah, dia menjawab, saya akan datang lebih awal untuk melaksanakan tiket. Ada tadi satu murid, saya lihat membantu mengepel di depan lab IPA atas nama Jamal Polino. Nah, dia kemarin di hari Selasa saya tegur. Saya coba terapkan segitiga restitusi ini. Saya sampaikan tadi menstabilkan identitas. Kita sebagai guru juga pernah buat kesalahan. Kemudian kita semua akan memperbaiki hal tersebut. Yang kedua, saya tanyakan alasannya kepada dia, mengapa dia terlambat. Nah, ternyata dia bermain game ataupun tidur larut. Dan yang terakhir, dia berupaya menyampaikan untuk memperbaiki dirinya, dia akan datang lebih awal. Terbukti tadi di hari Kamis ini, saya lihat dari perumahan dia melakukan tanggung jawabnya sesuai penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu Bapak Ibu, ini di setiap slide saya contohkan ada beberapa penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Ini di kelas terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya menerapkan suatu pembelajaran yang berpusat pada murid yang saya ikutkan ke dalam lomba apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023, yaitu pembelajaran sambil bermain dengan konsep keterkaitan dengan materi bilangan bulan. Nah, itu salah satu aksi nyata saya juga di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini contohnya gambar. Berikutnya disiplin positif, saya ambil gambar di saat apel, memberikan arahan. Ini kebutuhan dasar manusia juga. Saya di saat itu pernah membuat aksi nyata ketika anak-anak melakukan kegiatan aksi bergizi. Di situ saya mintakan anak-anak bawa bekal sama-sama kelas 7. Kemudian di satu waktu saya minta sama-sama makan bersama. Itu juga bagian dari kebutuhan dasar manusia di bagian survival ataupun bertahan hidup. Berikutnya 5 posisi kontrol. Ini juga jadi evaluasi bagi diri saya pribadi, mungkin Bapak Ibu juga. Jadi cenderung di mana? Ibu Isna mungkin bisa memberikan pendapat posisi kontrol yang pernah dibuat atau selama ini dilakukan. Oke, sering hukum. Ya, Bu Destin? Biasa. Langsung menghukum. Ada beberapa siswa yang jadi kita anggap temannya. Oke, ada. Bisa. Kita mungkin semua ini pernah kita lakukannya? Oke. Jadi yang idealnya yang mana Bapak Ibu? Oke, jadi seorang manajer. Itu kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya yang berkaitan dengan segitiga restitusi tadi. Oke, ini keyakinan kelas juga saya ambil contoh di kelas 8. Di situ ada gambar stick note dari murid-murid. Kemudian saya tuliskan apa yang sama dari semua murid supaya tidak tertimpa, lebih sederhana. Sehingga yang sama itu kita satukan. Itu kita jadikan keyakinan kelas. Dan ini segitiga restitusi. Ada 2 siswa.
saya ambil di kelas 7 atas nama Rahmat Panju. Itu kebetulan dia datang terlambat saat itu, mungkin sudah izin sama Ibu Destin perwalian. Ada pulang kalau tidak salah di hari Sabtu atau hari Jumat, sehingganya di hari Senin tidak masuk. Ya, dia izinnya katanya mau ambil ijazah, sehingganya pas pergi itu tidak langsung di sekolah. Oke. Kemudian di hari Selasanya, malam Selasanya dia pulang, sehingga tidur larut dan datang terlambat. Dan ada tugas piket di hari Selasa tersebut. Nah, itu langsung saya buatkan segitiga ataupun terapkan segitiga institusi. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan sosialisasi saya terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya yakin masih banyak kekurangan dari saya terkait dengan pemahaman ataupun menerapkan dalam budaya positif sekolah ini. Dengan harapan ini menjadi masukan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu juga untuk memperbaiki kualitas ataupun pendidikan yang ada di sekolah, khususnya di dalam menciptakan generasi-generasi yang tadi saya sampaikan, generasi-generasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu murid-murid yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Barangkali itu saja penyampaian saya terkait dengan sosialisasi, penerapan, pemahaman terkait konsep-konsep budaya positif yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Sampai saat ini masih di baru 1.4. Semoga menjadi bahan masukan bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pendidikan untuk melahirkan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikut saya tampilkan penerapan salah satu konsep budaya positif yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak, yakni keyakinan kelas. Di sini saya ambil di kelas 8, yakni membuat suatu keyakinan kelas. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga bisa bertatap muka kembali serangkaian kegiatan pembelajaran. Jadi dari sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga serangkaian kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan melakukan suatu kesepakatan ataupun membuat suatu keyakinan kelas. Pernah dengan istilah keyakinan kelas? Apa itu Putri? Apa itu keyakinan? Berkaitan dengan apa? Oke, yang dilakukan. Ada lagi yang lain? Topik? Sama. Asrul? Sama. Ada yang lain selain sesuatu hal yang akan kita lakukan? Berkaitan dengan apa keyakinan? Oke, tata tertib ya. Tata tertib ataupun apa? Selain tata tertib, nama lainnya apa? Ya, peraturan. Bagus. Sunatin. Jadi berkaitan dengan peraturan. Peraturan ini berlaku di mana?
Ya, selama karena namanya keyakinan kelas, jadi berkaitan dengan suatu peraturan ataupun tata tertib selama mengikuti proses kegiatan yang ada di dalam kelas. Oke, silakan dituliskan selama waktu 5 menit dengan 5 keyakinan kelas yang berbeda. Oke, juga silakan. Yang sudah selesai bisa menuliskan di kertas yang sudah dibagikan, kemudian hasilnya ditempelkan di dalam kolom yang sudah dibuat di papan tulis sesuai nama yang ada ya. Oke, bagus. Oke, ada yang lain yang sudah? Belum. Belum. Oke, sudah 4 orang. Ya. Baik, untuk keyakinan kelas hari ini kita sepakati bersama. Tadi ada 10 kesepakatan ataupun keyakinan kelas mengenai pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bapak Ibu, saya mintakan setiap murid menuliskan keyakinan kelas menurut mereka. Kemudian di sebelahnya saya menuliskan keyakinan secara bersama. Nanti di setiap murid itu saya beri kesempatan untuk melihat keyakinan teman-temannya yang sudah sama, kemudian dituliskan. Seperti halnya yang sudah kita lakukan pada saat pendampingan di kemarin, sehingga menyimpulkan ada beberapa poin yang sudah kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Ada yang ingin memberikan pendapat? Memberikan masukan? Saya persilakan. Hukum pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan keyakinan kelas. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas di mapel masing-masing, apakah bisa kita membuat, apakah kita harus membuat lagi keyakinan khusus di kelas? Misalnya kelas 8. Apakah harus ada keyakinan kelas tersebut? Kemudian yang kedua, menurut Bapak kira-kira bagaimana ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas ini misalnya di masing-masing mapel? Nah, bagaimana jika ada siswa yang yang ketika kita sudah menyampaikan keyakinan kelas tersebut tapi dia tidak bisa menerapkan, contohnya seperti Ridho. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak apa kira-kira kiat-kiat supaya anak ini bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Ya, itu pertanyaan saya. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gusnya atas pertanyaannya. Yang pertama terkait keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan. Apakah setiap mapel akan membuat keyakinan kelas? Oke. Jawaban saya, ketika Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas sesuai mata pelajaran, tinggal kita integrasikan saja. Kita gabungkan saja mana nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya jelaskan ataupun keyakinan kelas yang sudah sama, baru itu kita buatkan
keyakinan secara keseluruhan, jadi sebagai kelas. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur buat keyakinan kelas khusus mata pelajaran, silakan. Kemarin juga saya sudah sampaikan mungkin loh, ketika sudah selesai buat keyakinan kelas, kalian ketika ada guru yang masuk di kelas ini mau buat keyakinan kelas, tidak usah ditolak, jadi tetap buat. Nanti kita akan integrasikan, kita gabungkan mana nilai-nilai yang sudah sama, baru itu kita tulis. Kemarin seperti tadi dicontoh di video, itu kan ada yang sama dari siswa. Setiap murid itu ada yang pasti ada yang sama. Kemudian yang sama itu cukup kita tuliskan satu kali. Nah, kita kaji lagi, misalkan di mata pelajaran matematika kemarin. Nah, kalau Ibu Isna bahasa Inggris buat lagi, nanti kita sama-sama terlihatkan keyakinan kelas yang dituliskan oleh masing-masing murid. Nah, misalkan di awal itu kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Nah, kalau sudah sama kan pasti itu akan berkurang di Ibu Isna, begitu juga. Kemudian bertanggung jawab dalam mengajarkan tugas ataupun apa yang diperintahkan oleh guru selama melaksanakan pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah kuat, kita tinggal gabungkan saja, kita kaji bersama apa-apa yang sudah sama, nanti yang sudah jadi secara keseluruhan di setiap mapel itu kita buatkan poster ataupun baliho di kelas, seperti itu. Nah, dengan catatan tadi kita pasti akan membuat evaluasi apa hal-hal yang masih perlu kita perbaiki sampai memang betul-betul sudah jadi keyakinan kelas itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Desti, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya hanya menyampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Isna terkait tentang keyakinan kelas antara guru mapel dengan keyakinan kelas yang ada di kelas ya. Ya. Kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Halid, di sini saya hanya menambahkan untuk guru mapel yang ingin membuat keyakinan kelas, karena sudah ada di keyakinan di kelas masing-masing. Kalau memang di mana di guru mapel ada yang maksudnya yang kurang, bisa jadi ditambahkan di kelas. Kalau misalnya di kelas ada yang kurang, guru mapel bisa menambahkan. Tapi di sini kita tidak bisa mendobol-dobolkan, karena di situ kami sudah dapat waktu kemarin di Lokakarya. Dari kalimat itu positifnya keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas itu tidak bisa sama dengan yang ada yang sudah sampaikan di guru mapel tadi. Jadi apa yang kurang di kelas itu, guru mapel bisa menambahkan keyakinan kelasnya yang di kelas tadi. Oke, terima kasih, demikian sudah disampaikan. Oke, terima kasih Bu Desti. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, sudah ditulis ya? Pertanyaan pertama sudah jelas ya? Pertanyaan kedua terkait dengan kasus siswa yang sedang tidak masuk. Nah, kita bisa terapkan tadi segitiga restitusi. Nah, mungkin sampai saat ini kita evaluasi juga belum ke siswa tersebut ya. Nah, nanti diantara kita mungkin saya akan coba pribadi menerapkan proses segitiga restitusi kepada siswa tersebut agar seperti harapan Ibu Isna tadi, benar-benar murid ini bisa mematuhi keyakinan kelas yang ada di kelasnya, kemudian bisa secara umum mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, saya ingatkan kembali tadi segitiga restitusi, kita akan langkah pertama itu akan menstabilkan identitasnya. Jadi menstabilkan identitas dalam murid yang membuat pelanggaran itu tadi kata kuncinya, ada yang masih ingat pertanyaannya? Setiap manusia pasti buat kesalahan. Nah, jadi bukan saja dia buat kesalahan, kita juga punya buat kesalahan. Yang kedua, kita punya target untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, itu untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian
kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah apa saja. Kita tanyakan sama dia alasannya. Kegiatan ataupun pelanggaran yang dibuat ini alasannya apa? Kenapa sering-sering buat pelanggaran? Nah, bisa kita akan coba validasi tindakan yang salah itu dengan memberikan kesempatan kepada dia untuk memberikan alasan-alasannya. Kemudian yang ketiga, kita akan menanyakan keyakinan apa yang dilanggar ataupun keyakinan keras apa yang dilanggar dan bagaimana dia memperbaikinya. Oke, kemarin sempat saya diskusi dengan Pak Ramanto. Dia sudah pernah masuk di beberapa mata pelajaran, tetapi mungkin kita belum menerapkan segitiga restitusi ini sehingga perlakuan ataupun kesempatan serta perubahan dirinya itu belum terlihat nampak. Jadi harapannya kita, saya akan coba mungkin sebentar habis sholat zuhur ataupun di kesempatan ruang di istirahat, saya akan undang dia akan mencoba menanyakan pertanyaan yang seputar terkait dengan segitiga restitusi ini. Oke. Jadi bisa juga saya bekerja sama dengan perwalian kelas ya, mungkin Ibu Isna. Kita akan sama-sama kerja, kita akan lihat bagaimana mungkin perkembangannya selama ini. Oke, itu dari saya. Ada tambahan lagi dari guru-guru yang lain, Ibu Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Ada saya persilakan Pak Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinggungan dengan materi bahasan kita dan dibawakan oleh Pak Jokowi tentang disiplin positif bahaya ya Pak. Antaranya keyakinan kelas muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu saya dari BSP, bahkan gue awalnya saya mengenal keyakinan kelas itu juga pertanyaan saya, apakah setiap guru mampu membuat keyakinan kelas? Ya. Baru bagaimana penerapannya di kelas? Jangan nanti keyakinan kelas itu ada 11 April dan tempel 11 April keyakinan. Jadi jelas setiap guru buat keyakinan kelas lebih khusus dari TGP itu sengaja diberikan pelatihan bagaimana membuat keyakinan kelas itu. Yang jelas keyakinan kelas itu sudah berkaitan dengan keyakinan keras yang dibuat oleh masing-masing guru maka. Benar apa yang dikatakan Pak Haris tadi, misalnya di mata pelajaran Ibu Isna yang hormat. Di keyakinan keras itu banyak versinya di situ. Kalau versi PMM pertama karena sudah hormat itu ada hormat bla 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 bla, ada kemandiriannya, ada berapa yang sudah sama ya Pak disatukan mereka menuju satu keyakinan keras. Terus tadi juga saya mendengar ada keterkaitan dengan tata tertib. Terkadang kalau bukan keliru ya, hanya materi yang diisi di keyakinan kelas
setelah digali disandingkan dengan tata tertib, kayaknya apa hubungannya kalau dengan kelas kita sudah ada. Itu yang jadi tanda tanya. Sehingga pendapat pribadi saya, kalau keyakinan kelas itu yang berhubungan dengan etika, itu embrio dari tata tertib. Dalam arti melahirkan tata tertib itu digali dari keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas yang ada di PMM itu, setelah saya analisis memang di luar tata tertib terwanya, di luar istilah tata tertib sekolah. Tapi hal-hal kecil jangan tata tertib tidak dibenarkan absen atau apa, sekian apa. Kalau sudah sampai di ketentuan yang disepakati oleh orang tua dan pihak sekolah serta komite, maka anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Kalimat yang hal kecil dari di keyakinan kelas, misalnya yakini, tapi disepakati tidak murid, disepakati apakah bisa diisi? Ya, misalnya datang di sekolah setiap hari, itu kan ada kesepakatan. Kalau misalnya hadir di sekolah selama tidak hadir di sekolah selama sudah bukan keyakinan kelas. Cuma suka tertib. Terus pendapat pribadi saya, modelnya seperti apa itu keyakinan kelas yang benar semua. Kalau saya benar semua, yang jelas ada aturan mainnya. Yang tidak benar tidak betul. Kenapa demikian? Keyakinan kelas kita kalau gali di internet itu 1000 orang yang buat keyakinan kelas, 1000 model yang muncul. Itu, oh Pak, keyakinan kelas salah. Dibukti pendapat salah itu dari mana? Karena ada juga yang mirip itu. Jadi sesuai versi masing-masing, tetapi pada koridor atau keteraturan yang benar. Baik, mantap Pak Hari. Baik, terima kasih Pak atas masukannya terkait dengan penerapan keyakinan kelas sebagai salah satu konsep di dalam budaya positif. Memang benar tadi disampaikan bahwa di dalam penyampaian keyakinan ataupun penerapan keyakinan kelas itu, kalau kita cari di berbagai literatur di internet, kalau 1000 orang mencari, pasti dia akan mendapatkan 1000 model yang berbeda-beda. Begitu juga di pendidikan kami ini, ternyata ada yang namanya konsep T dan konsep Y. Di situ ada istilahnya, misalkan hormat tadi, keyakinan kelas tentang hormat. Hormat itu yang pertama terdengar seperti apa? Yang kedua terlihat seperti apa, dan yang ketiga tindakannya itu seperti apa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau hormat terdengar seperti apa? Kalau dalam perwujudan dalam kehidupan, kalau hormat itu yang konsep Y. Ada juga konsep T, nampak dan tidak nampak. Ada, jadi berapa versi itu juga ditugaskan kepada kami untuk menerapkan penerapan keyakinan kelas itu dengan berbagai model, dan kami bisa membuat keyakinan kelas tersebut sesuai dengan pemahaman. Makanya di saat ini kami dibuat diseminasi atau memberikan sosialisasi sebagai tugas aksi nyata kami dalam memahami materi yang sudah kami peroleh. Jadi ilmu yang kami dapati kami
sampaikan sampai melalui kesempatan kali ini, dan sekaligus menyampaikan, memperlihatkan penerapan yang sudah kami lakukan. Jadi ada dua, menyebarkan pemahaman, kemudian memberikan ataupun memperlihatkan penerapan yang sudah kami lakukan, antara apa yang kami pelajari dan apa yang kami lakukan, seperti itu. Mungkin masih ada tambahan dari Bu Kep sendiri terkait penguatan untuk kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin beri apresiasi sekali lagi untuk Pak Halid dari apresiasinya. Terima kasih Pak. Dari awal saya mengikuti kegiatan yang Bapak berikan pada hari ini. Saya sebagai kepala sekolah merasa bangga terhadap teman-teman guru yang punya potensi tinggi. Alhamdulillah ya, sudah yang kedua dari CGP yang pertama juga sudah tampil sangat bagus. Nah sekarang untuk angkatan yang CGP angkatan 10. Jadi yang pertama mereka sudah memberikan ya 9. Jadi mungkin yang berikut ada Ibu Desti dan ada Ibu Listrianti. Oke, jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru. Alhamdulillah SMP 11 Paguyongan itu sudah 4. Ya, yang satu sudah lulus, sudah bukan lagi CGP, tapi sudah bikin guru penggerak, dan yang masih 3 ini yang CGP. Dan akan menyusul itu ada 4 orang, jadi ada Ibu Agus, Ibu Isna, Pak Yakob, dan Ibu Marina. Semoga insya Allah kita doakan hari ini mungkin menyatakan seperti itu, insya Allah akan berubah Pak. Insya Allah akan bersama. Semoga karena setelah kita lihat Pak Agus, tidak ada yang dikatakan berat ya Pak. Apalagi yang seperti tadi yang disampaikan itu keyakinan kelas, betul apa yang disampaikan oleh Pak Mantar dan Pak Halid, Ibu Isna, Ibu Desti, karena dilihat dari tata tertib sekolah dengan keyakinan kelas. Nah betul, kalau keyakinan kelas sama mapel kemudian akan dikanton semua di dalam kelas, jadi lebih seperti disampaikan tadi, mungkin tidak bagus dilihat. Nah jadi alangkah baiknya dari beberapa mapel itu membuat keyakinan kelas, kemudian disatukan, kemudian harus ada di dalam kelas. Ada Bu Isna di luar kelas, ada keyakinan kelas di dalam kelas ya. Itu sudah kumpulan dari beberapa guru mapel. Jadi kalau untuk tata tertib sekolah itu yang sudah dicantumkan dalam KOSP, itu harus ada, itu meliput semua ya, semua. Jadi sampai yang kecil itu ada di keyakinan kelas, seperti harus ikut upacara bendera, kemudian di dalamnya harus patuh lengkap ya, kemudian ada pakai baju seragam sekolah lengkap, ikut upacara bendera, datang jam 6 sampai untuk apel pagi. Di keyakinan kelas ada itu. Mungkin tidak ada ya, cuma yang sesuai dengan yang disepakati siswa di kelas. Itu Pak ya. Kalau untuk di tata tertib sekolah itu sampai pada datang ke sekolah pukul 6.00, melaksanakan apel pagi, kemudian rambut, kemudian itu yang sampai pada kriteria ketika tidak hadir berapa persen, jadi dikatakan tidak naik seperti itu. Yang terlambat hukuman atau semua ada.
Jadi alhamdulillah semua sudah bermain sebagian di curriculum kelas. Jadi terima kasih, mungkin itu dari saya. Jadi selamat dan tetap semangat. Semoga yang calon-calon untuk mendaftar itu bisa tetap mengikuti jejak Bapak Ibu yang sekarang CGP. Jadi selamat Bapak Ibu. Saya sebagai kepala sekolah kemarin saja pada kegiatan pendampingan, terima kasih Pak Wakil Kepala Sekolah yang sudah mendampingi saya. Alhamdulillah, jadi berhasil, sukses untuk kita semua dan bisa mengangkat nama SMP Negeri Sobra 1 Atap Paguyuban. Alhamdulillah, karena mereka ketika kembali ke rumah masing-masing, mereka lihatnya kok tidak ada kepala sekolah hadir pada pendampingan, tapi sukses. Ada semua, itu saya bangga karena sudah disampaikan bahwa sampai di kecil-kecilnya, sampai dikonsumsi dengan berat itu siap. Ya, jadi alhamdulillah saya sebagai pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada semua teman-teman guru. Jadi tetap semangat, semoga kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kali saya dapat menyimpulkan pertemuan kali ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman juga terkait dengan paradigma perubahan pembelajaran. Yang kedua terkait dengan motivasi, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga pemahaman ini bisa kita terapkan secara bersama di sekolah ini agar kiranya budaya positif yang kita ataupun sekolah inginkan benar-benar terwujud. Kemudian saya juga dapat menyimpulkan dari pertemuan kali ini berbagai masukan dari kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah, serta rekan-rekan guru ini menjadi bahan refleksi bagi saya pribadi dan evaluasi untuk melaksanakan apa yang sudah saya lakukan khususnya dari dalam aksi nyata kali ini. Jadi dapat disimpulkan dalam penerapan program disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Heramanto, ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu kita akan evaluasi dalam pribadi kita masing-masing dan mana saja yang ideal yang harus kita lakukan untuk menindaklanjuti berbagai tindakan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh murid di sekolah. Sehingganya dengan merefleksikan diri ini dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan diri sebagai seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah harapan kita bersama untuk mewujudkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kepala sekolah, saya terima kasih yang memberikan izin saya untuk melaksanakan diseminasi kali ini. Kesempatan teman-teman semua yang hadir pada saat ini, semoga ini menjadi bahan masukan bagi kita semua untuk memperbaiki dan menciptakan, mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah SMP Negeri 11 1 Atap Paguyuban. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.